Halo adik-adik Life Kids, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Cici percaya melalui ibadah online Life Kids yang kalian ikuti, kalian pasti diberkati. Kirimkan kesaksian kalian yang bisa membangun kehidupan teman-teman yang lainnya, atau ada permohonan doa yang ingin kalian sampaikan, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Bagi orang tua yang mencari informasi untuk anak-anaknya yang belum bergabung di grup WhatsApp sesuai dengan kelasnya, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan dan bingung bagaimana caranya, yang pertama, kalian bisa mengumpulkan uang kalian dalam amplop atau masukkan ke dalam celengan yang bisa kalian buat sendiri dari kotak maupun kaleng susu yang tidak terpakai sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Ketika Life Kids kembali bisa beribadah di gereja, kalian bisa bergabung kembali beribadah bersama-sama sekaligus membawa uang yang sudah kalian kumpulkan dan masukkan ke dalam kotak persembahan. Atau yang kedua, minta bantuan orang tua untuk transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca. Nantikan informasi selanjutnya melalui medsos yang dimiliki oleh Life Kids supaya kalian tidak tertinggal info-info lainnya. Jangan lupa untuk di-follow. Sekarang saatnya kalian siapkan hati dan pikiran kalian untuk mengikuti ibadah online Life Kids. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita ibadah dulu ya. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kena tinggi. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat kamera cekrek. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Letus, bentar lagi kami mulai ibadah. Dan tolong pimpin dan ibadah kami. Terus kami berdoa. Amin. Kita live kit yuk. Ayo. Kita naik kereta api yuk. Yuk. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ketinggalan. Ayo lekas teman, kita dinanti Tuhan. Yes. Yes. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ketinggalan. Ayo lekas teman, kita dinanti Tuhan. Yes. Apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ketinggalan. Ayo lekas teman, kita dinanti Tuhan. Yes. Si Nyemot sama si Rubel bolak-balik dari tadi, bener-bener. Iya adik-adik, selamat hari Minggu. Udah sukacita? Iya, udah naik kereta apinya, udah nyampe mana? Nyampe Live Kids ya. Adik-adik, Cici mau ngajarin lagu baru nih.
Ayo bangkit berdiri. Apa masih berdiri? Kita mau belajar ya lagu barunya ya. Siap-siap. Kasih Yesus tinggi semakin tinggi, cintanya dalam semakin dalam tiap hari dalam hidupku. Ku rasakan besar, semakin besar kasih Yesusku. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih besar dari bumi, tinggi dalam besar kasih Yesus. Gampang dong? Ikuti lagi ya, sekali lagi. Kasih Yesus tinggi semakin tinggi, cintanya dalam semakin dalam tiap hari dalam hidupku. Ku rasakan besar, semakin besar kasih Yesusku. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih besar dari bumi, tinggi dalam besar kasih Yesus. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih besar dari bumi, tinggi dalam besar kasih Yesus. Tinggi dalam besar kasih Yesus. Iya, keren ya lagunya ya. Nanti minggu-minggu depan kita ulangi lagi lagunya ya, biar kalian tambah hafal. Nanti juga Cici bakal upload di Instagram dan Facebook yang Live Kid, biar kalian di rumah bisa latihan ya lagunya ya adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan. Duduk yang manis. Kita mau nyanyikan bersama-sama kesayanganmu. Kau telah memilihku, menebusku, kesayanganmu, Kau yang menjadi
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh punya kesempatan untuk beribadah lagi Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hati kami, biar firman Tuhan tinggal dan hidup di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan akan terus menjadi petunjuk buat kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa biar setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Cici kita. Hari ini Cici Cita mau cerita soal dua orang bersaudara. Kalau adik-adik rajin sekolah minggu, adik-adik pasti ingat Cici Yuni pernah cerita soal mereka. Tapi hari ini Cici Cita mau cerita ketika dua bersaudara ini, Esau sama Yakub sudah semakin besar. Terus orang tua mereka tuh Ishak dan Ribka juga sudah semakin tua. Penasaran kan ceritanya seperti apa? Yuk kita dengar sama-sama. Waktu itu, Bapak Ishak sudah semakin tua. Matanya sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Oleh sebab itu, dia memanggil anak pertamanya Esau. Bapak Ishak berkata, "Anakku, aku sudah semakin tua. Oleh sebab itu, engkau pergilah ke padang, burulah seekor binatang. Lalu masaklah masakan yang enak, biar aku makan. Setelah itu, aku akan memberkati engkau." Bapak Ishak berkata seperti itu. Tapi diam-diam Ibu Ribka ikut mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Ishak. Dan karena Ibu Ribka lebih sayang kepada Yakub, ia memanggil Yakub dan dia berkata, "Aku dengar ayahmu akan memberkati kakakmu. Oleh sebab itu, ambillah kambing domba kita, biar aku masakkan menjadi masakan yang enak untuk kau berikan kepada ayahmu. Nanti setelah dia makan, biar engkau yang diberkati, bukan kakakmu. Biar Yakub yang diberkati, bukan Esau." Tapi Yakub ragu-ragu karena Yakub bilang, "Kalau aku kan beda sama kakakku, kulitku enggak berbulu seperti kakakku. Nanti kalau Papa Ishak pegang-pegang tangan aku, ketahuan dong aku bukan Esau." Bu Ribka bilang, "Tenang aja, pokoknya kamu ikutin aja apa kataku." Jadi Yakub melakukan seperti yang Ibu Ribka suruh. Dia mengambil hewan ternak mereka, terus Ibu Ribka memasak menjadi masakan yang enak. Setelah itu dia memakaikan pakaian Esau yang terbaik kepada Yakub. Lalu dia juga memasangkan bulu-bulu kambing di kedua tangan Yakub dan di leher Yakub. Setelah itu semua selesai, Yakub pergi ke ruangan Bapak Ishak. Lalu dia berkata, "Bapak, aku sudah masakkan makanan. Ayo, bangunlah dan makanlah." Lalu Ishak menyuruh Yakub untuk mendekat. Dia meraba tangan Yakub, lalu dia bilang, "Kalau tangannya sih tangan Esau, tapi kenapa suaranya suara Yakub ya?" Ishak ragu-ragu, tapi dia tetap memakan masakan yang diberikan oleh Yakub. Setelah dia kenyang dan makan, Yakub mendekat kepadanya. Lalu Yakub mencium pipi ayahnya. Setelah itu, Ishak memberkati dia dan berkata, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu.
Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Yakub diberkati, Yakub pergi meninggalkan ruangan ayahnya. Tidak lama kemudian, Esau yang pulang dari berburu membawa makanannya yang sudah diolah dari hasil buruannya, dan dia pergi masuk ke ruangan ayahnya. Dia membangunkan ayahnya dan berkata, "Bapak, bangunlah. Ini makanan yang tadi Bapak suruh untuk aku masak." Lalu Ishak menjawab, "Engkau ini siapa?" Esau menjawab lagi, "Aku ini Esau, Bapak, anak pertamamu." Bapak Ishak kaget. "Loh, ya terus yang tadi datang terus bawa makanan siapa? Yang tadi aku berkati itu siapa?" Dia kaget, terus dia ingat, "Oh, sepertinya Yakub menipu aku." Nah, mendengar itu Esau menangis kencang. Dia kesal, dia menangis, terus dia bilang, "Bapak, berkati aku juga, berkati aku, Bapak." Lalu Bapak Ishak bilang, "Tidak bisa, aku sudah memberkati adikmu." "Wah, tapi Bapak, aku juga ingin diberkati," kata Esau. "Berkati aku apa aja, Bapak?" Lalu Bapak Ishak bilang, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, engkau akan menjadi hamba adikmu." Esau kesel banget, Esau marah, dia kesel banget sama adiknya. Dia mencari Yakub dengan marah-marah. Nah, gimana ceritanya? Seru kan adik-adik? Oke, kalau gitu sekarang kita lihat nih. Kok yang diberkati Yakub ya? Padahal dia kan curang, terus dia kan ngebohongin papanya. Tapi kenapa dia yang diberkati ya? Terus kenapa Esau enggak gitu? Pasti adik-adik bertanya seperti itu. Karena kan kita lihat ya, Yakub enggak melakukan hal yang benar. Tapi satu yang kita tahu, siapapun orang pilihan Tuhan, kita tuh nggak pernah tahu nih rahasia Tuhan untuk memilih siapa dan kenapa orang itu dipilih. Tapi satu yang kita tahu, siapapun orang yang Tuhan pilih, Tuhan punya rencana yang indah di balik semua itu. Nah, sama nih. Sekarang pertanyaannya, siapa sih orang-orang pilihan Tuhan? Nah, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Siapa? Contohnya adik-adik percaya sama Tuhan Yesus. Terus papa mama. Terus siapa? Teman-teman adik-adik. Terus bapak ibu guru mungkin yang juga percaya sama Tuhan Yesus. Terus cucu-cucu sama koko-koko sekolah minggu. Kita semua percaya sama Tuhan Yesus. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Terus kalau umat-umat pilihan Tuhan itu harus ngapain, Cici? Ya, umat-umat pilihan Tuhan itu harus melakukan apa yang Tuhan sukai dan enggak melakukan apa yang Tuhan benci. Jadi kalau misalnya nih adik-adik, kita baik, kita menolong orang lain, kita peduli kepada orang lain, itu termasuk salah satu ciri-ciri orang pilihan Tuhan. Terus misalnya adik-adik di sekolah taat banget, di rumah taat banget, terus disuruh apa-apa nurut. Terus kalau misalnya adik-adik rajin berdoa, ibadah, terus adik-adik juga rajin membantu, nanti orang-orang lihat nih, wah, adik yang itu hebat banget, dia baik, taat, terus sayang sama orang lain. Kenapa ya? Orang-orang akan bertanya seperti itu. Terus ketika orang tahu adik-adik ternyata orang pilihan Tuhan Yesus, orang-orang akan berkata, wah, jadi karena dia adalah orang-orang pilihan Tuhan, jadi adik-adik menjadi saksi melalui kehidupan adik-adik. Hebat ya. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan. Semuanya ikutin gerakannya, gampang banget. Nanti kalian lakuin juga ya di rumah ya. Tapi sekarang kita mau ayat hafalan dulu. Yuk. Yesaya 42 ayat 1a. Sekali lagi. Yesaya 42 ayat 1a. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Orang pilihanku yang kepadanya aku
berkenan. Gampang banget kan? Hafalin ya. Oh ya, jangan cuma dihafalin tapi dilakukan juga. Oke, sekarang kita sudah selesai firman Tuhannya. Kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Ikutin Cici kita berdoa ya adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami hari ini. Tuhan, ajar kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami selalu semakin menyerupai Tuhan dan selalu sayang kepada Tuhan. Berkati kami biar firman Tuhan tinggal dalam hati kami dan kami lakukan di dalam hidup kami. Berkati kami semua, berkati keluarga kami, biar kami semua selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Tetap sehat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Iya adik-adik, udah dengerin firman Tuhan ya? Iya, pinter. Nah, sekarang Cici punya games nih buat adik-adik. Yang pasti gamesnya adalah games kerjasama antara mama, papa, dan adik-adik semua ya. Jadi mama, papa juga ikut lomba nih untuk kali ini. Ada 2 orang pemenang, 2 pasangan mama dan anak yang akan menang. Lombanya adalah lomba kreativitas mama dan anak-anaknya tentang ibadah online Life Kids. Jadi bebas nih kreativitasnya, mau puisi, mau bikin poster, bikin gambar, bikin video kesaksian, pujian, bebas. Pokoknya kreativitas mama dan anak-anaknya tentang ibadah online Life Kids yang udah 3 bulan lebih nih ya berjalan. Kalian tuangkan dalam bentuk kreativitas, bebas apa aja. Yang menang 2 orang itu adalah yang paling kreatif, paling inovatif, dan paling inspiratif ya. Cici dan Koko Life Kids akan melihat mana ya kira-kira isinya, kreativitasnya oke, keren, terus kerjasamanya juga keren banget, terus hasilnya isinya itu menginspirasi teman-teman di luar sana yang belum rajin, yang belum semangat Life Kids, yang belum semangat ibadah online, mungkin menginspirasi Cici dan Koko di Life Kids untuk tambah semangat, tambah sukacita melayani adik-adik semua. Oke, Cici tunggu ya kreativitas, kolaborasi antara mama, papa, dan anak-anak semuanya. Hasilnya bisa diupload ke media sosial masing-masing. Jangan lupa di tag dan di mention ke media sosialnya Life Kids. Kalau nggak punya media sosial, bisa dikirimkan ke nomor ini, ke WA ini. Untuk video, untuk poster, untuk gambar, untuk puisi, untuk apapun boleh dikirimkan ke sini atau ke guru kelasnya masing-masing. Nah, kalau ada mama papa yang belum masuk ke WA grup kelasnya yang biasa waktu di gereja, saatnya nih mama papa menghubungi Life Kids di medsosnya, bisa di Instagram atau di Facebook, atau juga bisa WA langsung ke Cipera juga bisa, agar bisa dimasukkan ke grup WA kelasnya masing-masing. Jadi bisa tahu info-info tentang Life Kids Bethlehem. Kalau ikut ibadah online tetap di absen mama papa. Jadi hubungi Life Kids ya mama papa untuk masuk ke grup WA kelasnya masing-masing. Nah, untuk minggu ini kayaknya ibadah kita sampai di sini ya adik-adik. Semangat dong, tetap sukacita. Nantikan minggu depan untuk beribadah bersama-sama lagi. Dan tetap semangat menantikan hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.